Halo guys, David di sini dan ini adalah Xiaomi Mi 10, HP terbaiknya Xiaomi yang dijual resmi di Indonesia. Dijual dengan harga berapa? Saya sendiri belum tahu pas syuting unboxing ini. Mungkin sekarang Anda udah tahu pas video ini tayang karena ya kalau Anda udah bisa nonton ini harusnya dia udah di launching resmi sih. Harganya juga bakal saya tulisin di judul. Harusnya sih lebih murah dari harga di Eropa yang 14 jutaan ya. Saya harap sih bisa di bawah 10 juta. 9.999 aja udah lumayan banget. Di bawah 10 juta pokoknya. Kalau di atas 10 juta mungkin bakal bikin mikir mending Samsung, mending iPhone, atau malah mending Oppo yang Find X2 Pro. Ya memang kata 10 juta ke atas sama kata Xiaomi itu mungkin butuh waktu buat ngeprosesnya ya. Nggak biasa gitu, harus mungkin fermentasi berapa tahun baru bisa enak dicernanya. Nggak bisa langsung dibilang ini Xiaomi di atas 10 juta. Ya mungkin kalau judulnya sekarang di atas 10 juta agak lucu sih. Tapi ya itu bodo amat ini mau harganya berapa. Yang pasti ini HP terbaiknya Xiaomi yang speknya kalau dilihat di GSM Arena atau di berita apapun yang memang resminya ngasih tau spek HP ini keren banget sih. Nanti bakal kita coba lihat. Sekarang kita lihat-lihat kotaknya dulu aja. Di sini kotaknya warna abu-abu ya. Ini versi global punya, tapi harusnya yang di Indonesia versi resminya nggak bakal jauh beda sama yang ini. Di sebelah kiri atas sini ada tulisan Hi-Res Audio, karena entah alasannya apa, mungkin karena memang sertifikasi Hi-Res Audionya benar-benar yang legit punya, atau karena Mi 10 ini bisa salurin sinyal aptX lewat Bluetooth. Apa itu Bluetooth earphone gitu. Jadi Xiaomi bilang ini Hi-Res Audio, entah apa alasannya. Di sini ada logo Mi dan ada tulisan 10 dan ada keterangan soal dia bisa kekoneksi ke 5G, tapi dari Indonesia sendiri belum ada tower yang ngemancarin sinyal 5G, jadi 5G-nya belum bisa dipakai di Mi 10 ini. Terus di sini ada di kanan kirinya ada tulisan Mi 10 yang ada tulisan tipis-tipis. Ini ada kebaca nih agak susah. With easy access to the Google apps you use most. Jadi kalau saya tebak sih ini nyindir Huawei banget sih. Kalau ini kan artinya Mi 10 dengan aplikasi Google yang sering Anda pakai, paling sering Anda pakai. Soalnya Huawei nggak bisa, jadi nyindir banget. Semoga kalau Xiaomi di ban Google agak susah sih kalau ini nggak bisa dihapus soalnya. Jadi ya di belakang sini ada tulisan Mi 10 Twilight Grey, RAM 8GB, dan memori internal 256GB. Sekarang kita buka aja. Saya tadi bikin joke soal di ban Google, soalnya Xiaomi kan kemarin-kemarin baru dibilang nyimpen data orang gitu, tapi ya merek HP kayaknya nyimpen data orang semua, cuma disimpannya dengan cara apa dan dipakai buat apa itu yang kita nggak tahu. Jadi itu sih yang isu yang lagi Xiaomi hadapin. Semoga nggak di-ban juga, soalnya kalau di-ban capek banget. Huawei yang bagus sudah di-ban, kalau Xiaomi di-ban sedih banget sih. Semoga nggak, semoga. Saya pengennya bisa nikmatin semua HP aja. Kayak Mi 10 ini ada adapter dari USB Type-C ke headphone jack, karena HP ini nggak punya headphone jack, udah nggak heran lagi. Di dalamnya ada user guide, dan kartu garansi, plus ada casing silikon yang clear kayak gini. Ini kok bentuknya lucu ya, biasanya panjang dan satu ini panjang dan ada satu yang lumayan panjang juga. Sini dia pakai sistem 4 kamera ya, bukan 5 kamera kayak Mi Note 10 Pro, tapi kamera yang kepake cuma berapa. Di sini ada Mi 10 ya, dan di sini juga ketulis soal fitur-fitur utamanya. Qualcomm Snapdragon 865 leading 5G connectivity. Walaupun 5G-nya nggak bisa dipakai, sekali lagi tunggu Indonesia bisa dulu, tapi 865 ini powernya udah gede banget. Jadi Xiaomi Mi 10 ini jadi HP dengan Snapdragon 865 yang paling murah. Mau berapapun harganya, soalnya yang paling deket sih Oppo Find X2 yang harganya 15 juta. Kayaknya HP ini nggak bakal harganya 15 juta sih. Terus quad kamera dengan resolusi 108 megapiksel, bisa rekam 8K video juga, udah kayak S20 Ultra. Dan sensornya punya ukuran 1/1,33 inci dan ada OIS-nya, itu gede banget. Terus ada baterai dengan, bukan baterai, ini mah layar ya. Ini baterai. Layarnya 6,67 inci dengan refresh rate 90 Hz dan ada dot display dengan true color. Dia pakai Super AMOLED dan resolusinya Full HD+.
Terus baterainya 4780 watt hour dan 30 watt ini buat kecepatan ngecas kalau pakai kabel, dan wireless fast charging juga 30 watt, itu kenceng banget. Sekarang kita lihat bagian dalam lagi. Agak jarang sih HP bisa wireless charging sekenceng itu. Di sini ada kabelnya, tentu aja USB Type A ke USB Type C, dan di dalam sini harusnya charger yang kecepatannya 30 watt ya. Jangan kayak kemarin lagi nih. Itu kemarin Xiaomi bukan? Xiaomi ya? Yang dia bisa 18 watt tapi kasih chargernya 22 watt. Itu aneh banget. Tapi ini kenapa? Oh, oke. Sip, sekarang udah bisa diambil. Kok agak grogi gitu di sini. Oke, di sini ada tulisan 10 volt 3 ampere. Jadi maksimalnya 30 watt. Saya kirain bakal dikasih charger 50 watt gitu kan, jadi konsisten gitu Xiaomi. Tapi kali ini dia pas. Oke, sekarang kita kletek aja. Wih, ternyata kameranya di sini ada 4 plus flash. Sini kleteknya di bagian sini. Ini warnanya twilight gray, tapi kok biru-biru ungu-ungu gitu ya, mungkin lebih ke twilightnya yang pas matahari lagi mau terbit warnanya kayak gini, cuma nggak ada oranye-oranye sama sekali sih. Di sini di bagian belakangnya dia pakai bahan kaca, terus di sebelah pinggirannya ini sisi kanan kiri atas bawah ini dia pakai metal aluminium, dan di depan dia pakai Gorilla Glass 5. Oke, sekarang kita hidupin aja sambil lihat-lihat. Sisi-sisinya yang saya tekan ini tentu aja tombol power, tapi kok nggak hidup-hidup. Sip, ini udah kita cas bentar, ternyata tadi baterainya habis. Jadi sekarang kita hidupin aja. Ini casnya paling 10, nggak sampai, udah lupa. Yang pasti nggak lama-lama banget sih buat 16 menit ini. Di sini tadi kita keputusnya sampai ditekan tombol power dan nggak hidup. Di sini ada tombol volume juga, terus ada garis antena, dan di bawahnya ada garis antena lagi, terus di atasnya ada IR blaster. Dan ini unik, di bagian atasnya sini antara dia, ini harusnya speaker ya, soalnya Xiaomi Mi 10 ini dia udah stereo, jadi ini harusnya speaker bukan mikrofon, karena mikrofonnya ada di bagian atas sini. Di sini ada IR blaster khasnya Xiaomi. Jadi kita bisa pakai HP 10 juta ini buat remote TV atau AC atau apapun, dan ada garis antena tadi udah disebutin belum ya. Di sini ada garis antena lagi banyak ya. Terus di sini ada garis lagi, dan di bagian bawah ada speaker, garis lagi, dan slot USB Type C, port USB Type C. Terus di sini slot SIM-nya dia pakai, setahu saya sih dia pakai dual nano SIM dan hybrid. Jadi dia antara unik. Ini kok di sini ada ketulis SIM 1, terus di bagian sininya ini nggak bisa dipasang. SIM card tray-nya support one nano SIM card only. Waduh, oke, mungkin buat yang senang pakai dual SIM dia bakal itu ya, kurang asik ya. Ya kalau versi global gini sih, tapi mungkin kalau di Indonesia ada peluang buat dia dual SIM. Soalnya di sini dia kayak ada placeholder atau kayak ekstra gitu, entah buat apa, mungkin kalau buat negara tertentu dia dibolongin biar bisa masuk 2 kartu SIM. Nanti kita coba tanya ke orang Xiaomi pas udah launching aja. Sekarang kita masukin dulu, pas di review ya bakal dikonfirm sekali lagi deh. Tapi kalau cuma single SIM bakal agak ribet sih, soalnya orang Indonesia kan suka banget dual SIM. Saya aja pindah dari Pixel itu ke HP Huawei karena dia dual SIM, sementara Pixel single SIM. Kalau mau kameranya ada 4, kalau single SIM kayaknya agak percuma. Di sini saya ada pegang baru beberapa kali dan dia udah kotor. Di sini ada 4 kamera yang 108 megapiksel. Terus yang ini ada ultrawide 13 megapiksel, entah yang mana, yang pasti ada yang 108 megapiksel. Terus ada kamera depth sensor 2 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Nggak ada kamera tele di Mi 10 ini. Terus kamera depannya dia resolusinya 20 megapiksel. Dia udah speakernya stereo ada di atas dan di bawah. Dan apa lagi ya?
Dia baterainya 4780 mAh, terus ngecasnya tadi 30 watt, 30 watt. RAM-nya 8 GB, ada internal 128 GB dan 256 GB, ada dua pilihan. Dia layarnya nih 6,67 inci ya, dia udah Super AMOLED, ada HDR10, dan ini kamera depannya yang 20 megapiksel, tapi kok ini bagian item-itemnya ini kameranya kok nggak di tengah gitu ya. Coba kita bandingin sama si Samsung. Ya kalau S20 Ultra atau HP lain kan dia ada di tengah gitu, jadi kerasa presisi. Tapi kalau ini dia kok agak meleset gitu ya, kayak cetakannya agak terlalu ke atas gitu. Cuma ini detail kecil doang sih. Cuma kalau HP udah semal ini detail kecil harusnya lumayan diperhatiin. Semoga unit yang di Indonesia lumayan presisi lah. Jadi kalau kita lihat isinya sih dia pakai MIUI 11 dan pastinya bakal diupdate ke MIUI 12 karena MIUI 12 sudah diumumin tapi masih close beta aja. Kalau dilihat dari sini sih ya MIUI kayak biasanya sih MIUI 11. Jadi kita coba tes kameranya aja sekarang. Di sini kita pakai kamera buat ngemotret kamera juga. Memang agak penasaran sih soal si Xiaomi Mi 10 ini, soalnya gimana ya pandangannya, kayak bakal gimana gitu nasibnya. Kalau dari chipset sih HP ini worth it banget, soalnya 865 nggak ada lawan. Kalau misalnya yang paling dekat itu Find X2 Pro yang harganya bisa 5-8 juta lebih mahal. Kalau Samsung pakai Exynos sih mungkin bisa dibilang setara kayak 865 ya, cuma lebih keren kalau kita dengar Snapdragon lah. Ini kelihatan blurnya ngeblur kayak si Samsung S20 Ultra juga, jadi blurnya itu dalam banget. Kalau misal coba kita pastiin sekali lagi, yap, blurnya ini dalam banget. Tadi ada juga, Anda juga udah lihat, jadi ada fringing di sini, jadi kayak ada bayangan ekstra gitu. Memang kalau sensor gede, kalau di HP masih gitu ya masalahnya, Huawei juga kayak gitu. Ya, jadi gitu aja dulu unboxing buat Xiaomi Mi 10. Di sini kesan pertama dia sidik jari mudah nempel tapi ada casing jadi nggak ada masalah. Dan kesan kedua, apakah HP ini bakal sukses? Karena banyak yang minta flagship Xiaomi tapi belum tentu banyak yang beli juga. Karena kalau kita dengar Samsung Snapdragon 865 10 juta, wah auto beli. Tapi kalau Xiaomi Snapdragon 865 10 juta, komen aja di bawah gimana kira-kira. Yang pasti HP ini bakal kita review nanti worth it apa buat dibeli, gimana kalau dibandingin sama Samsung dan kawan-kawan yang udah dari dulu di dunia flagship. Bakal kita bahas. Buat sekarang sih gitu aja dulu video unboxingnya. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, memang agak ribet sih kalau bukan nge-unbox yang resmi, soalnya mungkin ada yang beda. Tapi kira-kira kayak gini lah, Mi 10. Lap mana?